Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita memahami tentang makna hub, cinta, love, itu adalah sebab-sebab yang menimbulkan cinta, terutama cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, taqarrub kepada Allah. Tentu dengan ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan ibadah wajib. Jadi orang yang ingin cintanya tumbuh kepada Allah, itu setelah wajib jangan berhenti, sempurnakan dengan yang sunnah. Karena itu bisa menimbulkan mahabbah. Kemudian yang ketiga, selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik dengan lisan, hati, atau perbuatan dalam keadaan tertentu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ahwat sekalian, mengutamakan cinta Allah kepada sesuatu daripada cinta diri sendiri. Kita itu kan kadang-kadang egois, lebih mengutamakan diri sendiri daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu yang menjadikan kita itu cintanya semakin lemah kepada Allah, gara-gara kita itu memperturutkan diri sendiri. Kemudian yang kelima, menelaah asma dan sifat Allah. Jadi ada istilah Asmaul Husna. Jadi telaah asma dan sifat Allah dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Selama ini kita belajar itu pakainya lisan, kemudian paham, tapi hatinya tidak pernah mengutamakan. Maka cara mengenal Allah, menyaksikannya ini dengan hati. Kemudian yang keenam, sebab-sebab yang menumbuhkan cinta kita adalah menyaksikan kebaikan, ihsan, dan tanda kekuasaan Allah serta nikmat-nikmatnya yang lahiriah maupun batiniyah. Saya ulangi ya, itu membangkitkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menyaksikan kebaikan. Jadi setiap ada kebaikan kita disuruh saksikan, jangan biarkan. Ihsan dan tanda kekuasaan Allah serta nikmat-nikmatnya yang lahiriah maupun batiniyah. Maka tadi terutama akhwat, para wanita yang kebanyakan menghuni neraka itu karena tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tidak mau bersabar atas segala keadaan yang dia terima. Yang ketujuh, yaitu yang paling menakjubkan adalah meleburkan hati sepenuhnya di hadapan Allah. Jadi meleburkan hatinya itu seperti sholat ya. Sholat yang khusyuk ya berarti hatinya karena untuk Allah. Tapi kalau kita hatinya kemana-mana, ya nggak bakalan khusyuk. Ada kitab kecil namanya Kaifanasa di sholat. Bagaimana kita khusyuk dalam sholat? Ya caranya diantaranya adalah mengenal Allah, mengisi hati hanya Allah, jangan menoleh hati yang lain. Yang kedelapan, berkhalwat pada waktu turunnya Allah. Kapan? Sepertiga malam terakhir, untuk bermunajat kepadanya, membaca kitabnya, menghadirkan hati di hadapannya, bahkan beradab dengan adab ibadah dan penghambaan di hadapan Allah. Terutama apa? Kalau waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun. Beristighfar, bertobat itu utama. Kalau kita ingin cintanya tumbuh, waktu sahur jangan tidur. Waktu sahur jangan PPN. Apa PPN? Pelongo-pelongo nemen. Pelongo ngitungin bintang kali ya. Jadi istighfar, taubat ya. Yang kesembilan, nah ini, seringlah bersama, duduk-duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah, orang alim ya. Dan orang-orang yang jujur, kemudian nanti bisa memetik buah perkataan mereka. Ya, jadi kalau kita bersama dengan orang-orang alim, orang-orang yang mencintai Allah,
orang yang jujur, maka kita bisa memetik perkataan mereka yang terbaik sebagaimana kita memetik buah yang apa? Kalau misalnya ada mangga, memetik buah yang ya udah mateng, terbaik, enak gitu ya. Yang terbaik dan paling ranum, nikmat gitu ya. Yang terakhir pada pertemuan kali ini masih banyak ya tentang kita, tapi ini awal-awal aja dulu. Nah yang ke-10, sebab-sebab kita tumbuh, cinta kita berkembang, bersemi ya, bagaikan bunga-bunga gitu ya. Maka menjauhkan segala sebab penghalang cinta antara hati dengan Allah. Yang menjadikan kita tidak dekat dengan Allah itu apa? Maksiat. Penyakit-penyakit hati itu mulai disembuhkan. Maka dari 10 sebab ini, para pencinta mencapai kepada kedudukan mahabbah dan mereka masuk kepada zat yang dicintainya. Dan pokok semua ini adalah 2 perkara, yaitu persiapan ruh untuk kondisi ini dan terbukanya mata basiroh. Wah, ini agak susah ya. Mata basiroh jangan lengkap. Ya. Jadi kita bisa melihat Allah. Ya. Karena apa? Hati kita hanya untuk Allah, sudah bersih. Nah, awal sekalian, kita berjuang untuk ini semua, tentu bertahap. Terutama yang tadi saya sampaikan, pertama itu hukumnya sudah wajib deh. 1 hari 1 juz. Kalau kita belum sampai 1 juz, kayaknya itu cintanya masih palsu deh. Ya. Cintanya masih gombal. Maka udah berusaha aja. Kalau hari ini mungkin baru setengah juz, berusaha terus, istiqomah dulu. Nanti lama-lama udah 3/4, lama-lama jadi 1. Kalau sudah 1 juz, yang hari ini sudah sampai 1 juz 1 hari, tingkatkan. Saya punya jamaah itu 1 hari 10 juz. Habis sholat kayak gini, habis asar 2 juz, habis maghrib 2 juz, habis isya 2 juz, habis subuh 2 juz, habis zuhur 2 juz. Jadi berapa? 10. Kadang kita habis zuhur juz Al-Fuqat. Ini lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.